Kembali lagi sama gue, Kalau boleh tahu tadi suara apaan, Sat? Sati dan siapa nama lu? Jojo. Jadi kali ini kita mau ngomongin apa, Jo? Ya, gue sih ngikutin lu aja. Lu mau ngomongin apa ya? Mungkin tips-tips buat yang pemuda-pemula lah. Pemuda-pemula. Let's say gue udah buka account investment gue untuk saham. Ada nggak yang lu sarankan? Kayak gue nggak ngerti apa-apa kan. Gue baru mulai nih kayak gini-ginian. Kan lu udah sifu nih, sifu. Sensei. Ada nggak yang mesti apa? Mungkin tipsnya yang harus gue lakukan? Karena gue baru buka, gue bingung dong. What's next? Gitu. Mesti ngapain nih abis nih? Gue udah punya account. Terus gimana? Terus ngapain? Lah, ya gue bukan investor, gue bukan pemberi saran finansial atau financial planner ya. Jadi gue nggak bisa membilang sesuatu yang official sih. Cuma saran-saran sih ada, cuma jangan take it as it is from gue, karena gue sebenarnya bukan financial planner. Lu udah mulai nih tapi kan maksudnya. Tapi Maksudnya kalau suruh buka broker gitu-gitu, gue kurang ngerti juga gimana caranya. yeah. Tapi ini in this case lu mau ngomongin. in this case lu udah punya account lo. Terus Maksud lu saran buat Iya, itu kalau dia iya. jadi punya account nih berarti ya. Poin pertama sih menurut gua sih paling penting kayaknya. Menurut gua yang pertama orang harus lakukan tuh at least pelajarin dulu basics investing lah. Basics investing itu maksudnya apa? Lu ada kayak gimana cara lu analisa perusahaan yang simpelnya aja. Maksudnya misalnya kayak apa tuh EPS? Apa tuh EPS? PE. Misalnya yang sekarang yang paling umum ya yang lu mesti tahu ya itu EPS atau kalau bahasa di Indo ejaannya berarti EPS sama PE itu berarti PE ratio. Itu buat apa? EPS itu kesingkatan dari earnings per share Oke. ratio. Nah, earnings per share itu apa? Simpelnya adalah pendapatan atau profit yang seorang investor dapat dari setiap satu lembar saham yang dia punya. Gitu. Jadi misalnya nih ya, contoh aja deh. Perusahaan apa enaknya? Contohnya Gampang lah, yang gampang. Apple deh, Apple. Apple ya. Misalnya Apple setahun keuntungannya ada earningsnya $100 juta. Saham Apple tuh ada 100 lembar di dunia ini. Misalkan Iya, ngomong misalkan. Nah, earnings per share itu artinya adalah 100 juta dibagi satu lembar saham. Berapa tuh? 100 juta dibagi 100 lembar saham. 1 juta berarti. Iya, 1 juta. Tapi ini angkanya semuanya gue ngasal. Iya. Tapi maksudnya gitu. Jadi setiap lembar saham yang lu punya itu sebenarnya lu punya rights atau punya hak lah istilahnya. Lu punya hak terhadap keuntungan sekian. Nah, oke. Dari angka itu lu mesti cari apa? Dari angka itu ya sebenarnya berarti lu tahu kira-kira saham lu membawa duit berapa masuk sebenarnya istilahnya gitu. Tapi ini cuma ngomongin perusahaannya kan. Habis itu ya ini nyambung ke si PE ratio tadi, PE ratio. PE itu artinya price to earnings ratio. Price di sini maksudnya harga saham si Apple saat ini di market. Harganya berapa? Lu bagi sama si EPS tadi, yang lu dapat dari EPS tadi. Oke. Terus? Itu dulu dapat PE ratio. Nah, habis itu based on these numbers gitu ya, kalau lu mesti belajar sendiri. Based on these numbers ya lu bisa ngeliat lah. Kurang lebih sih sebenarnya ini kayak ini nggak memastikan apapun juga, nggak memastikan performa, cuma kira-kira memberi ide bahwa saham ini tuh overvalued atau undervalued. Artinya saham ini udah terlalu mahal atau saham ini masih murah gitu. Kapan lu mesti beli? Itu kalau value investor tuh pasti ngeliat dari kayak gini. Itu pasti tuh. Ini bukan pasti, makanya ini semua nggak pasti bilang bahwa kalau ini terlalu murah artinya harganya akan naik. Nggak ada yang pasti. Kita bukan Tuhan, nggak ada yang tahu di masa depan. Tapi indikasi. Maksudnya gitu. Nah, tapi lu mesti belajar sendiri. Makanya menurut gua lu mesti belajar at least tahu lah kayak gini-gini sebagai indikasi dasar buat sebenarnya bisa buat milih saham lu juga. Oke. Jadi yang penting berarti tahu EPS sama Iya, EPS atau PE atau dan lain-lain lah yang lu perlu tahu buat analisa fundamental perusahaan. Ada, Tuh bisa. lu cari tahu basicsnya. Tapi ini awal-awal menurut gua kalau buat pemula ini penting buat tahu ini. Gitu. Oh, kecuali kalau udah expert. Bukan expert juga, cuma maksudnya pandangan gue agak berubah lah. Maksudnya nggak nohok apa sih istilahnya? Notok harus ngikutin PE sama EPS doang. Gua saat ini. Tapi menurut gue kalau buat lo pemula, ini kayak basics yang lo perlu tahu lah. Perlu cari tahu lah. Oke. Jadi kalau lu udah bukan pemula, lu udah bisa. Nah, kalau lu udah mulai banyak pengalaman, lu mungkin Lu udah bisa dengan usapan jari doang, lu bisa tahu nggak gitu gitu kan? juga. Kecuali gue naga 0. Oke. Sayangnya bukan. Gitu. Oke.
Terus Itu nomor 1 tuh. Terus ada lagi menurut gue sih yang penting kalau lu ini baru mulai ya, coba dulu dari saham-saham yang sekitar lu lah, yang kayak nama-nama yang lu tahu sekitar lu, yang lu sering dengar. Misalnya Apple. HP lu apa nih? Apple. Orang banyak kan Samsung, pakai Samsung. iPhone. Lu Samsung boleh juga ini itu. Vivo. Nggak tahu gue. Tapi misalnya gue ngomong deh yang banyak orang punya iPhone atau iPad gitu kan. Orang punya itu Apple kan, perusahaan Apple. Atau laptop lu apa? Laptop kita semua pakai kebanyakan ya kalau nggak dari Mac Laptop. OS kita pakai Xiaomi. Windows. Oh. Laptop Xiaomi ada tuh. Windows yang buat siapa? Microsoft. Gitu. Tuh, Microsoft juga public company, lu bisa ngeliat dari gitu misalnya. Atau lu di rumah kerja ini tiap hari ngapain? Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, lu di rumah ngapain? Nongkrong sama cewek lu? Mabok. Mabok kurang ada tuh kali ya, ada juga mungkin. Mabok Tapi, nggak ada public mabok company. sambil ngapain lu ya, saya? Kalau gua sih Internetan. internetan kan. Teknologi T-Mobile nggak punya. anjir. Oh iya bisa. Oh iya bisa juga misalnya T-Mobile Contohnya- atau Vodafone. Provider Ya internet provider telepon lu itu juga public company ya. T-Mobile kalau di Belanda ini ya T-Mobile. Vodafone. Iya. Tapi misalnya lu Netflix atau lu kalau pergi dengerin lagu lu pakai apa Spotify itu juga public company. Jadi yang lu sering denger lah. Oke. Banyak sih Jadi, sebenarnya. yang lu sarankan berarti yang lu gunakan aja. Iya, ini salah satu saran buat kalau lu masih baru mulai nih, lihat aja sekitar lu gitu. Apa? Soalnya banyak banget perusahaan-perusahaan tanpa kita sadar itu sebenarnya banyak banget. Kita nonton ini di mana? YouTube. YouTube punya siapa? Google. Ah, Hah? Google Main punya belum? siapa? Hah? Google punya siapa? Ayo. punya public, Jo. Punya public. Jadi lu bisa beli sahamnya, lu bisa bilang, "Woi, lu nonton YouTube, lu memberi gua duit." Kalau kan itu YouTube. Kalau Pornhub, Jo. Waduh. Kalau Pornhub siapa yang punya ya? Pornhub public nggak sih? Kayaknya Pornhub kagak. Ada nggak sih porn industri yang public? Kayaknya enggak deh, kayak gitu private sih. Cuma private mungkin Next. naga nol Buat doang tuh next. yang bisa invest Buat di next mungkin. private. Oke, berarti lu suggest untuk Suggest daripada kalau lu mulai, bingung, gue sendiri juga gitu sih sebenarnya. Saran gue mulai dari company yang produknya lu gunakan. yang produknya lu gunakan yang lu tahu. Oke. ini banyak orang pakai. Gitu. Terus berarti sekarang lu kan lu kan bukan pemula lagi nih ya berarti ya? Ya, Berarti saham-saham lu sekarang berarti udah banyak yang kita nggak gunakan, orang-orang nggak gunakan. Ada nggak saham unik yang lu punya apa? unik. Satu. Yang gue punya yang mungkin orang menurut lu jarang paling denger bizarre, ya. bizarre, ya. Salah satu investment awal gue juga tuh, tapi masih gue keep sampai sekarang. Pinduoduo namanya. Pinduoduo. Pinduoduo. Apa itu? Perusahaan Cina juga nih. Perusahaan Cina. Lu mendukung komunis. Waduh. Lu Bang mendukung Jago. komunis ternyata. Saya hanya mencari sesuatu yang menguntungkan saya, nggak penting gue urusan politik. Iya, tapi Pinduoduo itu saham Cina. Itu yang jualan apa tuh dia? Mereka tuh e-commerce juga, kayak Alibaba gitu. Belum segede Alibaba lah, tapi kayaknya mungkin Kayak ya bisa Amazon, dibilang Amazon Cina gitu. ya Amazon Cina. Mungkin bisa dibilang ketiga terbesar lah setelah Alibaba kan, Alibaba sama JD.com. Kayaknya itu juga ada di Indo, JD ID tuh. Tapi Itu juga gede. tapi itu juga punya JD atau Baba? Enggak. Baba Gua maksudnya. Iya. Gua Alibaba gue juga punya. Alibaba gue juga punya. Jadi gue punya 2 e-commerce yang di Cina tuh Alibaba sama si Pinduoduo. Oke. Terus ke Tapi kayak ada saham-saham lain yang kayak Apple gue juga punya karena ya itu base-nya. Dan gue ngelihat kayak perusahaan kayak Apple pun kemungkinan 5 tahun lagi orang masih banyak pakai gitu dan mungkin makin banyak malah pakai MacBook, pakai iPhone, iPad. Nggak akan kemana-mana lah, belum hilang produknya kayak gitu. menarik. Gitu. Terus apa lagi? Apa lagi yang lu sarankan untuk pemula-pemula nih? Tapi sebenarnya sih kalau bingung lu mau milih saham apa gitu ya, dan kadang-kadang kalau lu mau beli saham kan duitnya mungkin kalau lu mau mulai tuh mesti lebih banyak kalau mau lu beli saham langsung gitu sendiri. Misalnya saham Google, hari ini saham Google berapa kalau lu cek harganya? Coba gue cek ya Google ini sekarang yang Kayak kelas Google udah A, mahal. yang kelas A $1.800. $1.800 tuh berarti kalau dirupiahin berapa tuh? Punya satu saham aja udah hampir 18 juta ya. 18 rupiah juta, lu, maksudnya 20-an rupiah. ya. Iya. Rupiah. Cuma buat beli satu saham Google. 30 juta berarti. 20-30 juta, iya. Iya. Nah, atau Apple tuh kayaknya Apple sekitar 100, $100-an dolar. 35. Itu pun berapa juta? 132. 2-3 juta ya, buat satu lembar saham. Iya. Nah, tadi kan gue bilang invest di sesuatu yang lo tahu gitu kan. Tapi saran gue sih sebenarnya kalau sebagai pemula, lu juga bingung mau beli apa gitu kan, terus lu punya duitnya juga terlalu dikit, nggak cukup buat beli satu saham itu. Nah, iya.
Bisa juga saran gua nih sebenarnya kalau masih pemula lu mulai dari ETF. ETF atau Apa namanya nih ETF? Exchange Traded ETF apa? Funds. Exchange Traded Funds. Exchange Traded Funds. Sekarang Apa udah mulai nih? populer juga sih. Nah, ETF tuh sebenarnya ada macam-macam. ETF tuh sebenarnya kayak tracker. Artinya tracker tuh dia mengikuti indeks aja sebenarnya kayaknya. Kurang lebih. Kayak istilahnya kalau bahasa Indonya reksadana indeks kali ya. Tapi Tapi apa bedanya? reksadana lah bedanya isinya. stok sama beda saham sama ETF apa? Nah, jadi ETF itu sebenarnya adalah produk yang underlying components-nya atau isinya dari ETF itu sebenarnya macam-macam, berbagai macam produk investasi lain yang bisa saham, bisa obligasi atau segala macam. Nah, kalau reksadana indeks buat saham gitu, itu isinya saham-saham. Jadi misalnya yang tadi kita sebut beberapa saham Apple atau Amazon, mereka tuh ada di dalam salah satu ETF. Misalnya ETF yang nge-track S&P 500. Itu S&P 500 tuh indeks di Amerika yang isinya adalah 500 saham terbesar di Amerika. Dimana yang tadi gue sebut hampir semua tuh mungkin Itu oke. Jadi ETF ini kayak mangkok. bener. Mangkok Yang yang isinya let's say SP 500. Iya, SP Isinya berarti 500 company terbaik. Isinya 500 company yang ada Itu di Amerika. kalkulasi harga ETF tuh gimana? Mereka ada ininya si S&P 500 ini emang ada kayak Berapa? sama lah kayak IHSG gitu atau di Indo LQ45 kalau nggak salah atau IDX 30. Jadi mereka udah ada ngatur berapa persen gue mau punya saham si kalau di Indo berapa persen punya saham BCA, berapa persen saham Unilever, berapa persen ini. Itu kayaknya based on market capitalization-nya sih. Jadi yang di Amerika ini juga di S&P 500 juga sama. Apple karena Apple sekarang perusahaan terbesar di dunia kayaknya market cap-nya lebih dari 2 triliun US dollar. Dia kayaknya menempatin posisi paling tinggi gitu. Terus yang lain-lain perusahaan lain-lain juga ada. Untungnya beli ETF ini, lu bisa beli itu si mangkok tadi yang lu bilang kan. Instead of lu mau beli cuma si saham Apple doang atau saham Google doang karena duit lu terbatas cuma bisa beli satu atau mungkin bahkan satu nggak cukup. Kalau lu beli si mangkok ETF ini, lu beli sekalian semuanya gitu. Tapi sekalian semuanya tapi separuh-separuh misalnya 3% Apple, 2% Microsoft, 1% Google. Oh, Itu iya, reksadana iya. investasi. Karena Dan ETF yang karena risknya lebih kecil karena ya. risknya lebih kecil juga karena lu secara nggak langsung udah langsung automatically diversifikasi dari perusahaan-perusahaan itu. Ya ETF-nya juga yang ngikutin indeks yang udah umum lah kayak S&P 500 atau Dow Jones Industrial Average itu juga salah satu indeks di Amerika juga. Gitu. Oke. Habis ETF? Mungkin poin satu lagi paling kecil, start dulu aja sih menurut gua. Kalau lu bingung, start dulu dan start kecil aja dulu. Jadi lu mulai aja dulu beli either ETF atau saham, tapi ya mulai dari kecil dulu. Supaya apa ya? Biar lu dapet feel-nya gitu loh. Gimana sih rasanya mulai investing, beli saham gitu, naik turun. Rasanya apa ya? Rasanya. Udahlah. Mulai dulu aja, tapi mulai kecil. Nah, terus sarannya juga mending mulai kecil di yang biasa gitu real account dan jangan kelamaan pakai kayak virtual account. Sekarang kan kayaknya banyak buat tuh latihan virtual money. broker kan ngasih lu kesempatan buat virtual money, lu pakai duit yang dikasih doang, duit bohong-bohongan, bukan duit lu sendiri. Kenapa gue bilang jangan kelamaan pakai virtual account? Karena menurut gue investing tuh sebenarnya yang paling penting adalah psikologi dan emosional si investor itu sendiri yang paling krusial buat ya profit lu di selama investing di jangka panjang. Kalau lu pakai duit dari yang virtual itu kan bukan duit lu sendiri tuh, duit monopoli lah istilahnya. Cuma dikasih doang nih mainin. Kalau rugi ya udah habis. Lu nggak ngerasain apa-apa, itu bukan duit lu gitu. Jadi psikologinya beda. Kalau lu ntar bener-bener invest duit lu sendiri, lu ngerasain tuh turun panik, naik euforia gitu-gitu. Nah, gitu. Ya, tapi karena menurut gua kalau lu emang udah kepikiran untuk buka account, gua rasa lu emang udah ada niat untuk mau main uang beneran sih kayaknya. Kecuali emang lu nggak punya kerjaan, terus gua main virtual money, mungkin ada yang hobi. Bisa juga. Tapi Virtual money lu berapa? Virtual money gua segini, mungkin ada. ngadu virtual money, udah kayak di iya. Facebook gua ngadu chips Zynga. Iya, kayak gitu kan mungkin jadi hobi. Tapi sebenarnya boleh juga sih mulai lu pakai virtual account buat supaya lu belajar. Gue mesti klik tombol apa nih, tombol ini gunanya apa gitu. Lu ngerti functionnya itu sebenarnya apa aja. Gimana cara lu beli, gimana cara lu jual, gimana cara pasang apa kayak stop loss atau apalah istilahnya, gimana pasang lu order buat beli, pasang order buat jual gitu. Buat ngerti caranya lah, secara teknikal gimana. Oke. Cara si broker lu ini.
Oke. Itu yang pentingnya untuk diingat ya itu start dulu kan tadi jangan kelamaan pakai virtual account, tapi startnya dari kecil dulu, maksudnya supaya lu ngerasain dulu dan ya risikonya kecil lah, maksudnya lu nggak langsung misalnya lu masukin duit langsung banyak terus langsung hilang banyak rugi banyak gitu, ntar lu jadi panik juga kalau mulai dari kecil-kecil. Ditabung aja lu kayak tabung setiap bulan lu masukin dikit-dikit biar lu ngerasain gimana, tapi maksudnya nggak terlalu banyak yang lu put on risk gitu lah. Oke. Gitu. Kayaknya segitu aja dulu. Kalau nggak kepanjangan. Hmm. Udah, gitu aja. Cabut. Ciao. Ciao.